dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Elisnia Joantini, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru. NIM 1804852 dari kelas 6A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai alternatif energi listrik. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari energi. Energi menurut Sumantoro yaitu suatu kemampuan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan seperti mendorong atau memindahkan objek. Nah, yang kedua yaitu menurut Alvin Hadifono, energi merupakan segala hal yang berhubungan dengan ruang dan waktu. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya energi merupakan suatu daya atau kekuatan atau suatu kemampuan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, energi listrik ini merupakan energi yang biasa kita gunakan sehari-hari, misalnya untuk menyalakan lampu, untuk memasak nasi, maupun untuk menyetrika pakaian dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan manusia akan energi listrik ini semakin lama semakin tinggi dan setiap tahunnya itu selalu bertambah, sehingga ketersediaan energi listrik ini semakin menipis atau semakin sedikit. Nah, di balik kemudahan menggunakan energi listrik ini juga terdapat dampak dari penggunaan energi listrik yang apabila dilakukan secara berlebihan. Yang pertama, sumber energi listrik ini akan menipis dan segera habis, terutama yang berasal dari fosil. Yang kedua, penggunaan secara berlebihan ini akan merusak lingkungan karena semakin banyak energi listrik yang digunakan, maka semakin banyak juga karbon yang dihasilkan. Selain itu juga akan menimbulkan polusi udara dan juga pemanasan global. Nah, selain dampak-dampak tersebut juga terdapat dampak secara finansial. Jika kita menggunakan listrik secara berlebihan, maka biaya untuk tagihan listrik pun akan semakin tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai alternatif energi. Alternatif energi yaitu energi yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, adapun salah satu bentuk dari alternatif energi ini misalnya yaitu bioenergi. Bioenergi ini merupakan energi yang berasal dari biomasa. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu biomasa? Ada yang tahu? Nah, jadi biomasa itu merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup, baik itu berupa hewan maupun tumbuhan. Nah, dapat berupa juga dari limbah budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi. Lalu, energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat dijadikan energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati. Adapun contoh sumber alternatif energi listrik yang berasal dari makanan yang sering kita jumpai dan mudah untuk kita dapatkan. Yang pertama itu ada pisang. Pisang mengandung kalium, magnesium, fosfor, dan zat besi. Kalium yang terdapat dalam pisang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik yang bereaksi dengan adanya garam sodium yang terdapat pada kulit pisang, sehingga pisang ini dapat digunakan untuk uji coba untuk mengetahui adanya kandungan listrik di dalam pisang. Yang kedua ada buah lemon atau jeruk. Buah lemon atau jeruk ini merupakan larutan elektrolit karena mengandung senyawa asam sitrat sehingga lemon bisa menghasilkan listrik. Yang ketiga yaitu apel. Apel mempunyai kandungan magnesium, kalium, flavonoid, dan vitamin C. Sama halnya seperti pisang, kalium di dalam apel juga dapat digunakan untuk mengetahui adanya arus listrik. Nah, selain itu apel juga mempunyai senyawa asam atau cairan asam yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya arus listrik. Percobaannya dapat dilakukan dengan menggunakan plat logam. Ketika ada plat logam yang ditancapkan pada apel, maka apel tersebut akan menghasilkan arus listrik walaupun dalam jumlah yang lemah. Selanjutnya yang keempat ada kentang. Kentang mengandung karbohidrat, serat, protein, antioksidan, kalium, folat, vitamin B6, dan vitamin C. Percobaan menggunakan kentang ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan ekstrak kentang. Ketika kentang diekstrak, maka akan menghasilkan asam. Nah, asam ini dapat dimaksimalkan menggunakan enzim untuk mendapatkan arus listrik yang lebih maksimal.
Selain itu, dapat juga dengan memanfaatkan getah kentang yang terdapat di dalam kentang. Caranya yaitu sama, dapat digunakan juga dengan menggunakan plat logam. Ketika plat logam itu ditancapkan pada kentang, maka getah kentang cairan yang ada di dalam kentang, baik itu yang bersifat asam maupun getah kentang, dapat menghantarkan atau mengalirkan energi listrik. Sekian materi kita pada hari ini. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.